نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Seperti biasa, sebelum kita mulai mengaji, kita tadarus terlebih dahulu sambil nunggu teman kita, sambil kalian juga nulis materi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsan li nafsin syai'an wal amru yawma idzin lillah. Sadaqallahul azim. Dan sebelum ngaji juga, ini ada amanah dari ahli shadaqah, kita kirim doa sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi syai'ulillahi ta'ala lahumul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi thumma khususan ila ruhi 'abdikal fakir Bapak Madraj bin Bapak saja
Bapak Tiryat bin Bapak Saja, Bapak Sabar bin Bapak Saja, Bapak Kasman bin Bapak Saja, Bapak Sam bin Bapak Tiryat, Bapak Jari bin Bapak Tiryat, Bapak Khalil bin Bapak Tiryat, Bapak Dasman bin Bapak Tiryat, في أصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم شيء لله تعالى لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وخصوصا إلى روح أمتك الفكيرة Ibu Jasmi bin Bapak Karna Sunaina bin Junaid Bu Marilah binti Ujirah Yuningsi binti Safar Jasti binti Diri Asnia binti Madrazi Rasbana في أصولهن وفروعهن وأهل سلسلتهن اللهم اغفر لهن وارحمهن وعافهن واعف عنهن شيء لله تعالى لهن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Andi man, Andi, suruh ke sini jaga anak-anak. Suruh Andi suruh sini jaga anak-anak. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan atas kekasih kita, makomnya yang perlu kita cintai setelah Allah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang nanti mendapatkan syafaat dari beliau sehingga masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin adik-adik santri masjid, pemuda Irmas, kru ngabuburit yang insyaallah dicintai oleh dirinya sendiri. Kalau nggak mencintai diri sendiri, mau dicintain siapa? Ridhon nas ghayatun la tudrak. Mencari keridhaan manusia itu hal yang tidak akan sampai. Mencari mengharap cinta manusia adalah sesuatu yang capek. Maka mengharap dan mencintai sesuatu yang hakiki saja, seperti Allah dan Rasulnya. Aina Andi? Andi hunaka Andi. Yajlis ma'al aulad. Duduk sama anak-anak. Sebelah sini. Lagi apa? Ang tarung yang rewang nek ngajarkin ge. Rewang yang jaga anak-anak. Sebelah kan ya Om Dede. Allah. Sudah hari ini kita akan sedikit bercerita karena ada request dari media sosial minta Qisasul Nabiyyin, minta tentang hikayah tentang Nabi, cerita tentang Nabi. Ang Didi nggak mau abal-abal,
Ang Didi setiap mengambil sesuatu itu mesti ada dasarnya dan ada landasannya. Maka Ang Didi ambil kitab dari kitab Qisasun Nabiyyin. Ini kitab pertama kali Ang Didi masuk pesantren. Jadi ingat waktu kecil sama kayak adik-adik ini. Ya. Jadi sudah bahasa Arab semua kitabnya. Ini baru masuk. Allah. Kalau di sini? Allah. Kelas berapa nih kalau di sini? Enggak. Kuliah. Kalau di sini kuliah. Allah. Ang Didi dirasain itu ya. Kalau di pesantren materi awal, kalau di umum ini materi kuliah. Allah. Al-mawdu' judulnya adalah Man kasara al-asnam. Man kasara al-asnam. Man siapa? Kasara memecahkan. Asnam jamak dari kata sonam. Sonam, sonamani, asnam. Sonam satu patung. Sonamani dua patung. Asnam berarti banyak patung. Lebih dari tiga. Hasan satu Hasan. Hasanani dua Hasan. Tiga Hasan. Hasanuddin. Kitab satu kitab. Kitabani dua kitab. Kutubun banyak kitab. Asnam banyak patung. Man kasarul asnam. Siapa yang telah memecahkan, menghancurkan patung-patung itu? Al-mawdu' al-yawm yani siapa yang memecahkan patung-patung itu? Judulnya tanda tanya ya. Misterius. Seperti siapa? Seperti kalian yang diam-diam baik tapi nyelendep. Siapa nih? Misterius. Ba'iul asnam. Ba'i yabi'u bay'an wa ma ba'an fahuwa ba'i. Ba'ah artinya menjual. Yabi'u menjual tapi fi'il mudhari'. Ana abi', saya menjual. Iya, masih mobile. Iya. Naam. Ma hadha? Hadha fulus. Allah. Li ayyi syai'in hadha fulus? Untuk apa duit ini? Ana sa'uqsim ilaikum. Saya akan bagi-bagi ke kalian. Walakin hunakal mawjud asyurut. Tapi ada syaratnya. Manil ladzi yastati'u yujib soal minni fa alaihi fulus. Allah. Barang siapa yang bisa jawab pertanyaan, nanti di akhir Ang Didi bicara dapat fulus. Likulli soal khamsu alf. Allah. Setiap soal 5.000. Turid? Pengen? Do you want? Allah. Makanya perhatikan betul-betul ya. Perhatikan ceritanya. Allah. Banyak ini. Kalau Ang Didi yang ngasih pertanyaan, Ang Didi yang jawab dapat semua. Wa hadza min abdillah, ini dari hamba Allah ya. Ba'iul asnam.
seorang penjual patung. Penjual apa? Patung. Manil ladzi yabi'ul asnam? Siapa yang menjual patung? Siapa? Hasan? Tidak, Hasan jual pitik. Manil ladzi yabi'ul asnam? Man siapa yang menjual patung? Angtarom? Tidak. Angtarom jual kambing. Qabla ayyamin kathirah jiddan. Dulu di masa yang lampau sekali. Kathirah itu banyak. Maksud daripada di sini dulu sekali. Kana fi qaryatin rajulun masyhurun jiddan. Ada seorang laki-laki yang terkenal sekali. Wa kana ismu hadzal rajul Azar. Laki-laki ini namanya Azar. Bukan Hasan, lagi-lagi ke Hasan. Azar. Ingat-ingat. Manil ladzi yabi'ul asnam? Yabi'ul asnam Azar. Yang menjual patung itu Azar. Jadi kita sudah mendekati cerita nih. Cerita Nabi siapa? Kita akan tahu ini. Wa kana Azar yabi'ul asnam. Pada waktu itu Azar itu menjual patung. Bukan hanya menjual, tapi Azar juga membuat patung. Yang dibuat oleh Azar bukan hanya sekedar patung, bukan hanya patung buat mainan, enggak. Tapi yang dibuat Azar ini khusus patung untuk disembah oleh orang-orang pada waktu itu. Jadi Azar membuat Tuhan. Allah. Ada manusia yang buat Tuhan. Allah. Kau lagi ngapain? Sini kok ngaji. Ntar lagi gawe Tuhan dingin. Kan gak lucu ya. Tuhan dibuat oleh manusia. Zaman dulu ada asnam yasna, au Azar yasna'ul asnam wa yabi'u asnam. Azar itu membuat patung dan menjualnya. Jadi karyanya Azar ini sudah terkenal sampai ke penjuru jazirah Arab tentang kehebatan Azar dalam memahat patung. Makanya dia masyhur. Masyhur itu artinya terkenal. Wa kana fi hadhihi al-qaryah baitun kabirun jiddan. Dan di desa itu ada sebuah bangunan yang amat besar. Bangunan tempat ngumpulnya orang-orang waktu itu. Bangunannya gede. Isinya apa? Wa kana fi hadhihi al-bait asnam. Di bangunan yang besar itu banyak patung. Yang lamu ketahui asnam kathirah jiddan. Patungnya itu bukan hanya 1-2 tapi banyak. Semuanya rata-rata dibuat oleh Azar. Jadi Azar terkenal sebagai seorang pemahat patung, pembuat patung yang paling handal di masanya. Wa kana an-nas yasjuduna li hadhihi al-asnam. Dan pada waktu itu manusia menyembah patung-patung itu. Jadi patungnya disembah. Kalau lagi nggak punya duit, datang ke patung itu. Ya abrakadabra, kita lagi beli duit, pengen tuku ciki, orang duit, tuku jabur hadiahan orang oli-oli.
Ya Desti ya. Denok. Untuk duitnya nyampe kletek. Pada waktu itu banyak orang yang minta-minta ke patung. Mau pergi ke sawah minta ke patung. Mau nyawah minta ke patung. Mau derep minta ke patung. Segala perkara urusan dunia mereka minta ke patung. Itu terjadi di zaman dahulu kala, tepatnya di zaman Azar. Azar itu siapa? Nanti ada lanjutannya. Siapa itu Azar? Ada di sini punya cita-cita namanya Azar? Atau Dajjal? Atau Fir'aun? Namrud? Allah. Udahlah yang baik-baik aja nama tuh. Ya udah, apa namanya yang baik? Al-Quran. Al-Quran mau kemana? Jangan gitu juga. Hadis. Al-hadis. Allah. Ya, Yasin. Ya. Namanya Yasin. Ada enggak? Kulhu. Suatu ketika ada 4 orang. Satu namanya Ali Imron. Yang 2 namanya Waqiah. Yang ketiga namanya Kulhu. 3 orang ini masuk, dites oleh kiai. Manis muka, siapa nama kamu? Ali Imran. Ya sudah, baca surat Ali Imran. Susah tuh, panjang. Yang belakang siapa nama kamu? Al-Waqiah. Yang terakhir, nama saya lebih pendek nih, Kulhu. Allah. Ya. Wa kana Azar yasjudu li hadhil asnam. Dan paling parahnya Azar juga ikut nyembah patung. Kan lucu. Dia yang buat patung, dia yang jual patung, dia yang nyembah patungnya juga. Azar tuh, gitu. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah hidayah, ikutilah agama Islam, maka mereka berkata apa? Saya nggak mau ikut. Saya ngikutnya nenek moyang saya. Nenek moyang saya tuh dulunya gini. Islam nggak begitu. Saya nggak mau ikut. Itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Ditantang oleh Allah. Awalau kana abauhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Meskipun nenek moyang kamu itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak diberikan petunjuk, apakah kalian masih mau ikut? Ini hikmahnya. Masuk agama Islam itu mesti kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam agama Islam itu semuanya tanpa terkecuali, tanpa ada syarat, ikhlas masuk. Perkara apapun mesti ditimbang-timbang dengan jalan syariat agama Islam. Jangan ada syaratnya, saya mah mau masuk Islam, tapi syaratnya jangan larang saya tetap nyembah pohon. Ini nggak begini. Jangan larang saya tetap nyembah syaitan. Maka ini masuk Islamnya nggak kafah. Maka Islam itu mesti kafah. Balik lagi. Dan termasuk nenek moyang kita yang melenceng, yakni dalam cerita ini adalah Azar. Azar buat patung, Azar menjual patung, dan Azar menyembah patung. Allah. Wa kana Azar ya'budu hadhil asnam. Bahkan Azar menjadikan patung itu sebagai peribadatan yang mulia bagi dirinya. Waladu Azar.
Wa kana Azar lahu waladun rasyidun jiddan. Tapi meskipun begitu, Azar punya anak yang amat cerdas sekali, Rasyid. Nah, boleh tuh kalau punya anak namanya Rasyid. Artinya cerdas. Muhammad Rasyid. Wa kana ismu hadzal walad Ibrahim. Siapa anak yang Rasyid itu? Anaknya Azar itu Ibrahim. Ini dalam riwayat yang lain, Azar itu bukan bapaknya Nabi Ibrahim ya. Azar itu mamangnya Nabi Ibrahim. Tapi dalam kitab pemula ini disebutkan kalau Azar itu bapaknya Nabi Ibrahim. Tapi dalam riwayat lain, Azar itu mamangnya. Karena adatnya orang Arab manggil mamang itu sama, ab. Ya, kadang am, tapi kadang juga ab. Abun. Biasanya anak yatim gak punya bapak, akhirnya ikut mamang, manggil mamangnya ab. Makanya dalam riwayat lain Azar itu adalah pamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kenapa demikian? Kenapa ada para alim ulama yang berselisih tentang perkara ini? Karena zuriyahnya atau silsilahnya Nabi itu terjaga fitrah. Sedangkan Azar bikin patung. Ini riwayatnya kuat sekali. Ya, jadi kita boleh mengambil dua pilihan itu tentang tarikh. Sebagian kita ada yang berfaham Azar itu bapaknya Nabi Ibrahim, fine. Hunakal mawjud riwayat, ada riwayatnya. Tapi riwayat yang paling tahqiq, Azar itu adalah pamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kita ikutin sesuai dengan lafaz kitab ini, ya. Wa kana Ibrahim yaran nas yasjuduna lil asnam. Ibrahim melihat manusia itu menyembah berhala, menyembah patung. Wa yaran nas ya'buduna al asnam. Wa kana Ibrahim ya'rifu anna al asnam hijarah. Sedangkan pada waktu itu Nabi Ibrahim sadar kalau patung itu hanya sekedar batu saja. Jadi Nabi Ibrahim sudah diberikan namanya hidayatul wijdain, kesempurnaan logika untuk berpikir. Meskipun belum diangkat sebagai nabi, masih kecil. Ngapain bapak saya nyembah patung? Nyembah batu. Batu kan gak bisa ngapa-ngapain. Emang batu bisa ngasih makan? Emang batu bisa mendatangkan rizki glotak duit 50 juta? Wa kana ya'rif anna al-asnam la tatakallam wa la tasma'. Nabi Ibrahim tahu yang namanya patung terbuat dari batu itu enggak bicara, enggak ngomong, enggak juga dengar. Wa kana ya'rif anna al-asnam la tadur wa la tanfa'. Dan Nabi Ibrahim pun tahu bahwa patung itu tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Wa kana yara anna adh-dhubab yajlisu 'ala al-asnam fala tadfa'. Suatu ketika ada lalat nemplok di kepalanya patung. Tapi patung diem bae tuh, enggak membela. Ngapain disembah-sembah oleh orang? Lalat aja nemplok di mukanya enggak diusir. Gimana mau datengin duit? Gimana mau datengin rizki? Kata Nabi Ibrahim gitu. Jadi beliau bertanya-tanya. Wa kana yarul fa'r ya'kulu ta'amal asnam fala tamna. Dan kadang-kadang ada tikus ya yang makan sesembahan patung itu. Jadi zaman dulu itu patungnya itu disembahnya, selain disembah diberikan sesajen berupa makan makanan. Kadang-kadang makanannya itu dimakan tikus. Tapi patungnya itu nggak ngusir tikus itu, biarin baik. Ini tandanya apa?
Patung itu nggak bisa ngapa-ngapain. Gimana mau memberi makan orang, makanan dia sendiri aja dimakan tikus? Kata Nabi Ibrahim begitu. Wa kana Ibrahim yaqulu fi nafsihi, Ibrahim berkata di dalam dirinya, limadha yajudun nas, limadha yasjudun nas lil asnam. Kenapa sih manusia ini nyembah berhala? Padahal berhala tadi la yadur wa la yanfa wa la yatakallam wa la yasma', tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa berkata-kata, tidak bisa mendengar. Bahkan ahyanan hunakal mawjudul fa'rah ya'kuluna at-ta'am. Kadang-kadang ada fa'rah, tikus, memakan makanan sesajen tapi enggak diusir sama berhala itu. Wa ahyanan hunakal mawjududz dzubab. Kadang-kadang ada juga lalat yang nemplok di kepalanya tapi enggak diusir. Tapi kenapa manusia kok nyembah patung? Kata Nabi Ibrahim bertanya-tanya dalam dirinya. Wa kana Ibrahim yas'alu nafsahu limadha yas'alun nasul asnam, sampai terbawa terngiang-ngiang, termenung, kenapa nih masyarakat nih kok nambah patung? Patung nggak bisa ngasih makan. Nasihatu Ibrahim, maka berlanjutlah kisah yang selanjutnya. Wa kana Ibrahim yaqulu liwalidihi, Ibrahim berkata kepada bapaknya, ya abi, limadha ta'budu hadhil asnam, kenapa engkau menyembah berhala ini? Allah. Wa ya abi, limadha tasjudu li hadhil asnam, kenapa engkau menyembah bersujud kepada berhala ini? Ada enggak yang seperti Nabi Ibrahim? Dakwah di keluarganya. Kenapa nyembahnya di pohon? Kenapa nyembahnya di tikus? Misal ini mah. Nabi Ibrahim begitu. Ya. Nanyain bapaknya, tapi dengan perkataan yang latif, perkataan yang lembut. Wa ya abi limadha tas'al hadhil asnam, bapakku, kenapa engkau meminta kepada patung ini? Inna hadhil asnam la tatakallam wa la tanfa'. Kata Nabi Ibrahim, patung ini tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar. Wa inna hadhil asnam la tadur wa la tanfa'. Patung ini tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Wa li ayyi syai'in tadha laha at-ta'am wasyarab. Kata Nabi Ibrahim bilang lagi ke bapaknya, terus ngapain engkau naruh makanan? Ngapain naruh makan dan minuman untuk berhala? Ini kata Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya abah, limadha tadha' ta'am wasyarab li hadhil asnam? Wa inna hadhil asnam ya abi la ta'kul wa la tashrab. Wahai bapakku, sesungguhnya patung ini tidak makan dan tidak minum. Wa kana Azar yaghdab wa la yafham. Tapi bapaknya Azar enggak mau faham, malahan marah. Allah, marah. Wa kana Ibrahim yansah liqaumihi wa kana an-nas yaghdabuna wa la yafhamun. Setelah Ibrahim memberikan nasihat atau kata-kata hidayah kepada bapaknya, beliau keluar memperingatkan kaumnya. Allah, wahai manusia, jangan sembah lagi patung. Patung itu nggak bisa beri kamu makan. Patung itu nggak bisa beri kamu minum. Kenapa kalian nyembah patung? Tapi apa kaumnya? Yaghdabun wala yafhamun, sama kayak bapaknya. Kaumnya ikutan marah dan nggak mau peduli.
Qala Ibrahim, ana aksirul asnam idza dhahaban nas. Maka berkatalah Nabi Ibrahim alaihissalam, saya akan memecahkan patung tatkala manusia lagi pergi. Allah. Ini detik-detik kisah menegangkannya di sini. Wa hina idzin yafhamun nas. Maka kata Nabi Ibrahim, kalau saya pecahin patung itu pasti manusia faham. Ibrahim yaksirul asnam. Maka Ibrahim berkelanjutan akan memecahkan patung. Yang dipecahkan gak tanggung-tanggung, patung yang paling gede di tengah-tengah. Itu Ibrahim. Ya, hebat nggak dakwanya Anbiya tuh? Kita nggak kuat kayak begitu ya, dikerutukin nanti. Allah ya. Dan itu terjadi pada Nabi Ibrahim. Wa jaa yaumi 'idi fa farihan nas. Maka datanglah hari haflah, hari raya untuk kaum Nabi Ibrahim. Pada waktu itu mereka berbahagia. Wa kharajan nas lil 'id wa kharajal atfal. Maka keluarlah semua manusia, baik itu anak-anak, baik itu orang dewasa, untuk bersenang-senang. Wa kharaja walidu Ibrahim wa qala li Ibrahim ala takhruj ma'ana. Jadi dulu yaumul 'idnya atau hari haflahnya, hari pestanya kaumnya Nabi Ibrahim itu mereka bersenang-senang. Kemudian mereka keluar dari kampungnya, masuk ke dalam hutan untuk berburu tanpa terkecuali, kecuali kaum perempuannya yang ada di rumah. Jadi kaum laki-laki baik anak-anak dewasa dibawa masuk ke hutan untuk berburu. Kemudian hasil buruan itu di malam hari mereka panggang. Itu pestanya kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam dahulu. Maka Ibrahim merencanakan sesuatu tatkala datang yaumul 'id, tatkala datang hari pesta itu. Apa rencananya? Kata bapaknya, ala takhruj ma'ana. Ibrahim, kamu nggak ikut kita? Ngediem baik, ngejabluk baik di rumah. Kata Ibrahim apa? Ana saqim. Saya sakit. Pura-pura sakit. Sakit apanya? Ibrahim gak pura-pura. Sakit apanya? Sakit hatinya. Melihat manusia yang menyembah patung. Bukan melihat si dia jalan dengan si dia, enggak. Melihat manusia menyembah patung. Nabi Ibrahim sakit, hatinya sakit. Maka di sini nanti akan berlaku kaidah-kaidah ilmu balaghah dan mantik dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim menggunakan ini. Yang sakit namanya hatinya. Wa dhahaban nas wa baqiya Ibrahim fil bait. Maka keluarlah manusia, tinggallah Nabi Ibrahim sendirian di rumah. Mau ngapain Nabi Ibrahim di rumah? Mabar? Enggak. Main PUBG? Enggak. Main PS Hasan? Enggak. Enggak ada PS waktu itu. Menyusun rencana untuk menyadarkan kaumnya. Wajah Ibrahim ilal asnam wa qala lil asnam ala tatakallamun ala tasma'un. Maka Ibrahim datang ke patung yang paling besar. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, wahai patung, sok ngomong. Ternyata ditantang begitu patung nggak ngomong deh. Ngomong. Ang Didi jadi inget angole. Ngomong. Ngomong. Ternyata nggak ngomong, ditantang gitu. Ya. Dengar. Ya udah saya yang ngomong. Nih. Satu. Kamu dengar ya, dengar.
Ternyata patungnya juga nggak mau dengar. Nabi Ibrahim balik ke rumah dia, ngambil makanan. Hada ta'am wa syarab. Ngambil makanan sama minuman. Datangin ke patung yang paling gede. Nih, makanan. Ini minuman. Makan. Ala ta'kulun, ala tashrabun. Gak mau makan sama minum apa? Ini enak, ini makanan minuman. Jadi sebelum dipecah itu patungnya, diajak ngobrol dulu sama Nabi Ibrahim, tantang dulu. Wasakatil asnam li'annaha hijarah la tantik. Maka diamlah patung itu, karena patung terbuat dari batu, nggak bisa ngomong. Maka berkatalah Ibrahim, tercatat dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma lakum la tantiqun. Kalian nggak mau ngomong, kalian nggak bisa ngomong. Kasihan, naas, nggak bisa ngomong, disembah, ya. Wasakatil asnam wa ma nataqat. Asnam nggak bisa ngomong, patung nggak bisa ngomong. Hina idin ghadiba Ibrahim wa akhadha al-fa's. Maka Nabi Ibrahim marah. Ya, jadi Nabi Ibrahim setel sendiri dia. Kalau bahasa kita gitu ya. Ngomong-ngomong nggak mau ngomong. Dikasih makan nggak mau makan. Ya udah dia ambil kampak. Ibrahim pulang ke rumah ngambil kampak. Diambil kampaknya, mau diapain isi patung sama Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa daraba Ibrahimul asnam bil fa's wa kasara al asnam. Maka Nabi Ibrahim itu memukul patung itu, ceger. Patung itu hancur, rusak. Wa taraka Ibrahimus sanamul akbar wa 'allaqal fa's fi 'unuqihi. Yang diajak ngobrol patung yang paling gede, tapi yang dipukul rata patung yang kecil-kecil oleh Nabi Ibrahim. Ini strategi, ya. Yang dipukul itu patung yang kecil, kepalanya diilangin, bret. Ada yang tangannya diilangin, bret. Ada yang dibalikin. Terus kampaknya dikalungin ke patung yang paling gede. Setelah itu Nabi Ibrahim pergi ke rumahnya, udah diem baik dia. Terus apa yang terjadi? Man fa'ala hadza wa raja'an nas wa dakhalu fi baitil asnam. Maka manusia kembali dari hutan dan mereka sama-sama masuk ke tempat peribadatan mereka. Ternyata setelah masuk apa? Wa arada ayasjudu lil asnam li'annahu yawmu 'id walakin ta'ajjab wa duhishu. Setelah mereka ini pergi dari hutan, ingin masuk ke tempat peribadatan, ingin beribadah, mengucapkan rasa syukur, tapi tiba-tiba melihat Tuhan yang gak ada kepalanya. Tuhannya tangannya potong, Tuhannya kakinya nggak ada yang kebalik, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, bokong jadi cungur, cungur jadi kuping, kan gitu. Mereka semua duhishu, kebingungan. Lah, Tuhan kita kepalanya nggak ada, gimana nih guys? Aduh, Tuhan kita kebalik, kepalanya di bawah. Gimana nih? Ada yang ngevideoin lewat TikTok, wah, viral. Viral tuh langsung, ya. Wa ta'assan nas wa ghadibu. Manusia semuanya marah. Man fa'ala hadza bi alihatina. Siapa yang melakukan ini dengan Tuhan-Tuhan kami? Kata mereka semuanya. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ada yang tahu ternyata. Ada yang ngintip. Aduh, ada CCTV juga waktu itu ya.
Allah. Oh, ba'da qalil, bentar lagi. Ada CCTV. Ya. Katanya ada yang mendengar seorang pemuda. Pemuda itu namanya Ibrahim. Ya. Akhirnya apa? Mereka mendatangkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikeroyok, dihakimi. Tapi pada waktu itu penghakimannya bijak, ditanyakan dulu. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Ibrahim, kamu yang lakuin ini enggak? Kata Nabi Ibrahim apa? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Ini di sini, ya. Kata Nabi Ibrahim, yang memecahkan patung itu ini patung yang paling besar. Ya. Kata Nabi Ibrahim, yang memecahkan patung itu ini patung yang paling gede. Bohong dah Nabi Ibrahim? Hah? Enggak. Ya. Wa kana nas ya'rifun annal asnam hijarah. Maka manusia pada mencela Nabi Ibrahim. Enggak mungkin orang patung itu terbuat dari batu. Masa ia bisa mencahin patung-patung yang kecil ini? Orang patung itu enggak bisa jalan. Kata masyarakat, kata kaum Nabi Ibrahim begitu. Maka disinilah hidayah. Dibalikin lagi kata-katanya oleh Nabi Ibrahim. Wahai manusia, kalau patung yang besar itu tidak bisa memecahkan patung-patung yang lain, kenapa engkau menyembah patung itu? Kalau patung itu terbuat dari batu, kenapa engkau memberi makan patung itu? Kalau patung itu terbuat dari batu yang tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, kenapa engkau bersujud kepada batu itu? Maka sebagian kaum Nabi Ibrahim ada yang sadar, tapi kebanyakan gak sadar. Yang mana pada akhirnya, singkat cerita, Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, dibakar. Berapa hari dibakar? 40 hari dibakar di api. Mateng gak? Gak mateng. Atas izin Allah. Itu sekilas kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Untuk pertanyaan, Ang Didi nggak pakai mic ya. Cukup di sini saja, lingkungan sini saja, ya. Tadi yang memperhatikan pasti insyaallah tahu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelumnya teknis pertanyaan beri begini, rebutan lah mau nunjuk dikira namun ditunjuk dikira pilih hati pilih kasih. Yo sok hati hatiin kok anu ya kok speaker. Hatiin speaker nggak nyaman, enak. Ya, pertanyaan ya. Rebutan ya. Yang tahu angkat tangan. Yang sudah menjawab nggak usah menjawab 2 kali. Kasihan temannya, oke? Yang udah dapat hadiah berarti langsung paham? Pertama, pada waktu itu hidup seseorang, ya, seseorang pembuat patung. Ntar dulu. Selain membuat patung, jadi ada 2 nih pertanyaan. 1 kali jawab, ada 2 jawabannya.
Pada waktu itu hidup seseorang titik-titik. Selain membuat patung, ia akan, siapakah dia? Ya, Azar. Terus ngapain Azar selain membuat? Menjual patung. Nah, sini. Nah. Yang gede boleh ikut nggak? Yang gede boleh ikut nggak? Maka perhatikan. Lihat ya, siapa yang nunjuknya dulu yang gede-gede? Siapa yang nunjuknya duluan gede-gede? Lihat ini, biar ada. Azar membuat patung dan menjual patung itu. Selain menjual, Azar juga titik-titik menyembah. Pintar ya. Ini, ya betul. Cuma satu ya. Azar itu punya anak yang amat cerdas. Dalam kitab ini cerdas bahasa Arabnya apa yang tadi aku jelaskan? Kita BA. Bahkan Azar waladun. Waladun. Boleh nggak yang gede nih agak susah soalnya. Oh nggak boleh sih. Nggak boleh. Nah, nggak boleh. Nanti nggak boleh. Bahasa Arabnya cerdas dalam kitab ini apa? Rasyid. Azar punya anak namanya Ibrahim. Dia dalam riwayat yang lain, Azar siapanya Ibrahim? Mama. Angkat dulu, gimana ini? Hah? Ntar batal ya, angkat dulu tangannya ya. Angkat dulu tangannya. Angkat dulu tangannya. Jangan ngomong dulu. Jangan ngomong dulu. Jangan dulu. Ya. Dalam riwayat lain Ibrahim itu ponakannya atau Azar itu mamangnya Nabi Ibrahim. Suatu ketika Nabi Ibrahim ngomong ke Azar, ngomong apa? Angkat tangannya tahu? Ngomong apa intinya aja? Ngomong apa? Ada yang tahu? Yang tahu? Ngomong apa yang gede? Iya, good nah. Baik. Iya, betul. Supaya jangan nyembah patung gitu doang. Selanjutnya apa tanggapan bapaknya Azar tatkala diberikan nasihat oleh Nabi Ibrahim? Namanya? Good. Saya yang tahu apa? Nah, itu doang enggak? Selanjutnya tatkala manusia kaumnya Nabi Ibrahim mempunyai hari raya waktu itu. Hari rayanya ngapain? Titik-titik yang tahu katanya. Nah, berburu atau keluar gabut. Nah, ini. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim tatkala mereka ke hutan? Katanya terus apa? Hah? Nggak tahu. Kenapa Pak?